Hai semuanya, di sini kita akan membuktikan teorema 3.4.4, teorema 3.4.5, dan contoh 3.4.6 mengenai materi pengantar analisis real yang ada di dalam buku Introduction to Real Analysis di edisi ketiga karya Bartel dan Sherbert. Teorema 3.4.4 berbunyi, diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, maka pernyataan berikut ini yang ekuivalen adalah: yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen bilangan real. Yang kedua, terdapat epsilon 0 lebih besar 0, sedemikian hingga untuk sebarang K elemen bilangan asli terdapat NK elemen bilangan asli, sedemikian hingga NK lebih besar sama dengan K dan jarak XNK menuju X lebih besar sama dengan epsilon 0. Yang ketiga, terdapat epsilon 0 lebih besar 0 dan sebuah barisan bagian X sama dengan XNK dari barisan X, sedemikian hingga jarak XNK menuju X lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk semua K elemen bilangan asli. Nah, nanti untuk pembuktian yang pertama ini akan memiliki implikasi ke teorema yang kedua ini. Nah, apa itu implikasi? Implikasi ini sebab dari teorema pertama akan berakibat ke teorema kedua ini. Nah, begitu juga untuk pembuktian yang teorema kedua ini akan berimplikasi ke teorema ketiga. Nah, begitu juga untuk teorema ketiga akan berimplikasi ke teorema yang pertama. Nah, pernyataan yang pertama ini memiliki implikasi ke pernyataan kedua, yaitu jika Xn tidak konvergen ke X, maka untuk setiap epsilon 0 lebih besar 0 itu tidak mungkin ditemukan K elemen bilangan asli itu terdapat NK lebih besar sama dengan K dan jarak XNK menuju X itu lebih kecil dari epsilon 0. Kan dengan kata lain, untuk setiap K elemen bilangan asli terdapat NK lebih besar sama dengan K dan jarak XNK menuju X itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, ini dikatakan jika Xn tidak konvergen ke X, maka untuk setiap epsilon 0 lebih besar 0 itu, untuk setiap K elemen N terdapat NK lebih besar sama dengan K dan XNK, harga XNK menuju X lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, teorema ini merupakan kelanjutan dari teorema 3.4.2. Nah, untuk pembuktian pernyataan kedua itu memiliki implikasi ke pernyataan ketiga, yaitu
jika diberikan epsilon 0 lebih besar 0, maka berlaku NK lebih besar sama dengan K dan jarak XNK menuju X itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Dan jika diberikan NK yaitu N1 elemen bilangan asli, sedemikian hingga N1 itu lebih besar sama dengan 1. Nah, mengapa 1? Karena di sini indeksnya 1. Sama seperti NK lebih besar sama dengan K, maka N1 itu lebih besar sama dengan 1. Dan jarak XN1, kita tinggal mengganti K-nya ini menjadi 1 menuju X itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Begitu juga untuk yang N2 elemen bilangan asli, sedemikian hingga N2 itu lebih besar dari N1 dan jarak XN2 menuju X lebih besar sama dengan epsilon 0. Dan jika diberikan N3 elemen bilangan asli, sedemikian hingga N3 itu lebih besar dari N2 yang sebelumnya, dan jarak XN3 menuju X itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, demikian seterusnya sehingga diperoleh barisan bagian X sama dengan XNK dari X, dari barisan X itu berlaku jarak XNK menuju X itu lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk semua K elemen bilangan asli. Dan pernyataan ketiga ini memiliki implikasi terhadap pernyataan ke-1, yaitu misalkan barisan X sama dengan XN memiliki barisan bagian X sama dengan XNK, maka X tidak konvergen ke X. Nah, ini juga kelanjutan dari teorema
teorema 3.4.2. Teorema 3.4.5 kriteria divergen berbunyi, jika barisan bilangan real X, yaitu Xn, memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka X adalah divergen. Pernyataan pertama, X mempunyai dua barisan bagian konvergen, yaitu X aksen sama dengan XNK dan X double aksen XRK, yang batas keduanya tidak sama. Dan pernyataan kedua, X itu tidak terbatas. Nah, pembuktian yang pertama, X mempunyai dua barisan bagian konvergen, yaitu X aksen sama dengan XNK dan X double aksen sama dengan XRK. Nah, X ini mempunyai dua barisan bagian yang konvergen, yaitu X aksen sama dengan XNK, X double aksen sama dengan XRK, di mana batas keduanya ini tidak sama. Nah, jika pada teorema 3.4.2 berbunyi kalau barisan X itu konvergen ke X, maka subbarisan X juga konvergen ke X. Tetapi di teorema 3.4.2, X itu tidak konvergen ke X, maka subbarisannya atau barisan bagiannya X itu juga tidak konvergen ke X. Maka ini terbukti bahwasanya X adalah barisan divergen. Nah, pernyataan yang kedua, X itu tidak terbatas. Nah, pada teorema 3.2.2 berbunyi bahwasanya barisan bilangan real itu ialah terbatas. Barisan bilangan real yang konvergen ialah terbatas. Tetapi teorema 3.4.5 ini menyatakan bahwasanya barisan X itu tidak terbatas. Nah, hal ini terbukti bahwa X adalah divergen. Nah, untuk lebih lanjut mengenai dua pernyataan ini, marilah kita mengerjakan contoh 3.4.6. Contoh 3.4.6. Yang pertama, barisan X adalah min 1 pangkat N, merupakan barisan divergen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya X itu memiliki subbarisan. Kita umpamakan subbarisan yang pertama itu ialah min 1 pangkat 2N. Dan subbarisan yang kedua yaitu min 1 pangkat 2N dikurang 1. Nah, ini akan menghasilkan berupa nilai 1,1,1, dan seterusnya. Dan subbarisan yang kedua akan menghasilkan nilai
min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahasanya subbarisan yang pertama ini konvergen ke 1 karena bernilai 1 seterusnya. Sedangkan subbarisan yang kedua itu konvergen ke min 1 karena seterusnya akan min 1. Nah, ini terbukti bahwasanya subbarisan X aksen dengan subbarisan X double aksen itu memiliki batas yang berbeda, sehingga terbukti bahwa X itu adalah divergen. Hal ini berdasarkan teorema 3.4.5 yang pertama. Contoh yang kedua yaitu barisan 1,5, 3, seperempat, dan seterusnya merupakan barisan divergen. Nah, mari kita buktikan. Kita umpamakan barisan ini merupakan barisan Y sama dengan YN. Nah, barisan Y ini memiliki 2 subbarisan. Yang pertama, kita umpamakan YN-nya itu sama dengan N untuk ganjil. Dan yang kedua itu YN-nya sama dengan 1/N untuk bilangan genap. Nah, YN sama dengan N untuk ganjil itu nilainya itu yang ganjil berarti 1,3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan YN sama dengan 1/N untuk yang bilangan genap berdasarkan dari barisan ini yaitu 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya. Nah, dari kedua subbarisan ini atau barisan bagian ini terbukti bahwasanya Y adalah tidak terbatas atau divergen. Ini membuktikan dari teorema 3.4.5 yang kedua.